Navi dengan mastermind baru mereka berhasil mendapatkan poin atau RRQ yang akan kembali ke masa kejayaan mereka. Soebial Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the late after. Oke. Mungkin gue bisa langsung definisikan di sini kalian akan damage, Be. Kemungkinan besar ya. Seperti yang tadi udah ada kan? Seperti yang tadi udah kita lihat juga. Ketika ada dua badan, sangat-sangat oke untuk kalinya build ke arah damage. Hybrid gak sih? Ya hybrid ya. Jadi Fury Hammer-nya benar-benar dijadiin ke arah Heptasis. Habis itu nanti mungkin dia bakal build ke arah dari si Halberd. Tapi ya seperti biasa, early game yang agresif karena Khalid Cetian. Ini dua hero yang dari awal poke damage-nya, clear wave-nya. Ini benar-benar superior banget dan lagi Vimral-Vimralnya. Oke, tapi jangan pernah lupakan Lim telah berstatement ya. Coach itu nggak bisa bikin menang, Lim. Bisa membantu untuk Bantu menang bisa. Bikin menang dia yang main emang. ya itu dia. Kan. Jadi itu agak cukup berat dan emblemnya silakan Profesor Bayu. Kalau dari emblem kita bisa melihat ya tetap dari idoknya. Emblem tank dulu untuk status yang lebih stabil. Tapi yang paling terpenting emang ada trill-nya. Jadi damage-nya dari awal juga udah berasa harusnya. Ya. Apro hampir aja terkena pop di depan sana. Ingat damage-nya harus dikalkulasi ya, Lim. Ini Cetian lah. Karena Setian dan Khalid clear-nya cepat, rotasinya cepat, dan ini dia. Lagi-lagi hanya Navi untuk seorang Kevin yang benar-benar penasaran dengan racikan formula dari sosok Why Not. Ya, karena memang belum kelihatan ya formula yang akan mereka jadiin kan di game kali ini. Tapi so far gue ngeliat metanya nggak jauh ya. Dari match pertama, match kedua, mungkin kayak surprise ada Harit aja masih keluar. Leomord masih tetap, Khalid masih jadi primadona juga, dan Marcel nih. Tinggal lihat nanti siapa yang bisa fungsiin Marcel ini lebih efektif. Wah tunggu ya, apalagi rotasi awal gamenya dan di turtle pertama juga kan sulit banget untuk mendapatkan level 4 bagi para roamer. Jadi ya mau nggak mau harus melihat bagaimana junglernya dulu beradu retribution. Wah ini dia. Aduh Retribution di level yang sama, tapi lihat di posisi dari Ukir dia masih berada di level 3. Rin sudah berada di level 4 dengan Fury of the Phoenix-nya. Superdan mencoba melakukan zoning out agar Kans tidak masuk lebih dalam lagi. Tapi Apro terlalu dalam tanpa adanya Golden Hour. Flicker from defense dikeluarkan oleh Idok. Super Fury of the Phoenix sudah mulai masuk. Tapi Andoryu terlalu sakit untuk bisa diterima damage dan first blood akhirnya di tangan para pasukan dari tim Navi. Di zoning out dengan para miss. Kali ini berhasil mendapatkan turtle yang pertama. What a solid gameplay from Navi. Hadirnya si V di turtle pertama tadi menjadi pembeda. Karena kalau kalian lihat pergerakan dari Super Toy, dia clear mid tadi, dia nggak jauhin. Karena mungkin damage-nya memang nggak cukup juga kan. Ya. Jadi dia nggak mau buang move, V. Masih early game juga dan ingat Faramis. Once dia dapetin level 4-nya, dapetin Netherrealm-nya, dia akan sangat bebas sekali untuk memaksa teamfight. Dan untuk memecahkan teamfight dari Netherrealm-nya, ini mungkin Rins memang punya Fury of the Phoenix, tapi apakah damage-nya nutup untuk bisa memecahkan Netherrealm tersebut? Aku rasa masih belum harusnya di early game kayak gini. Dan Ukir masih bisa dengan mudah melakukan backup ketika emang Navi-nya lagi kumpul berlima. Cukup menarik Skypers. Item pertama. Itu pertama langsung. Gila, mengerikan. Karena mungkin Toy melihat, oke gue gak punya damage, tapi at least kalau gue dapat last hit aja, udah cukup untuk membantu mereka di saat perang netral objektif. Benar. Si V-nya. Dia clear bareng. Oh mungkin karena memang tengahnya juga bukan tipikal carry ya. Jadi berbagi gold gak ada masalah. Ya balik lagi ya, sekarang kan mid lane bisa jadi ada yang utility, ada yang lebih main ke damage, ada yang benar-benar cuma buat bantuin team fight. Dan tipenya sekarang udah jadi lebih fleksibel untuk penggunaan dari area mid lane. Terutama ketika kita tahu Netherrealm ini cooldownnya semakin lebih singkat, jadi ya semakin lebih gampang juga untuk Navi maksain team fight. Dimaksimalin, dimaksimalin terus. War X sudah jadi juga untuk Ars. Lumayan ya untuk sustain. Tapi kalau untuk Killurenus kayaknya nggak dulu deh. Susah sih Terlalu ya. susah lah. Karena bisa Jatuhnya- kabur juga, tahu? Buat trade damage kayaknya. Kepanjangan waktunya Lim. Kalau Ya. Karyurenus kepanjangan, so skillnya kebanyakan, jadi gak worth it. Nah, untuk menuju ke arah bottom lane kita lihat Idok memaksa menuju ke arah CV, tapi CV mengeluarkan zaman force. Super Toy nggak mau terlalu terburu-buru karena dia sadar sekalipun di Hana Bone masih ada purify dari seorang CV. Dia tetap akan bisa loncat kiri, ke kanan, depan, ke belakang. Jadi langsung beli Book of Sage ya. Demi bisa berdansa dengan Chrono Dash. Karena cooldownnya kalau nggak pakai Book of Sage masih ada sekitar 0,1 detik. Jadi nggak bisa di spam terus-terusan. Ya. Dan emang harus cari 35% dulu sih untuk di early game seperti ini. Agar Chrono Dash-nya bisa dimaksimalkan. Tapi untuk teamfight turtle selanjutnya nih. 4 lawan 4 kah? Atau 5 lawan 4 kah? Karena Toy udah jalan duluan kayaknya. Jadi ya setup nggak mungkin dilepas karena RRQ mereka mau jungle tank juga. Harusnya dapat.
Ya. Kalau mereka nggak mau rugi. Kalau mereka kehilangan lagi, mereka rugi bandar. Langsung. Dan bisa dibalikin kembali ke ada di depan sana Kars. Ini after finish menuju ke arah seorang Riz. Tapi lihat di depan sana Farah bisa gagal dan Golden Hour. Mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim RRQ bahkan. Dan di sana para pasukan dari tim Navi mereka ada tim fight yang lagi-lagi diunggulkan tanpa adanya Super Toy. Benar-benar dikasih farming terlebih dahulu. CV selalu join Super Toy. 2 kali team fight mereka gagal untuk mendapatkan turtle. Jadi para pasukan dari tim RRQ dengan tank junglernya. Jujur early game soal itu mereka tidak terlalu maksimal. Ya cukup terbilang gagal bahkan. Dan Sky Pierce di item pertamanya ini loh. Jadi tanda tanya lagi. Karena dia nggak bisa dapetin point kill juga. Mungkin untuk damage-nya sangat-sangat kurang kan. Ya. Jadi sayang. Berbeda sama Granger ya, conditionalnya. Karena kalau Granger kan dari awal emang udah spike duluan, mid game adalah tempat bermainnya, tapi untuk Obsidia dia sangat butuh waktu. Dan untuk kedua romer kita, Afro atau bahkan Idok, sama-sama bikin Thunderbelt. Ini mencoba untuk scaling. Tapi mungkin sekali lagi ya, kalau kita ngomongin Afro dengan adanya Marcel, jadi tinggal maksimalin klemernya aja. Dia tinggal maksimalin kameranya untuk bisa mengaktifkan Thunderbelt tersebut. Tinggal jalan, ditabung Thunderbeltnya. Late game, dia bakal punya tabungan yang sangat banyak dari Thunderbelt. Tapi ini bakal jadi battle scaling juga, Be. Kali itu juga sama kan? Sama. Dia bakal sama-sama keras banget nanti di akhir. Apalagi kalau build dari idoknya kita belum tahu juga bisa jadi ke damage nantinya. Windtalker ternyata bukan Trinity. Oke. Dia pakai critical dari Toy. Wah, Kebuang si kudanya. Yes, tapi posisi saat ini satu purple buff dari Andoryu yang tercolong itu lumayan berimpact loh. Lihat di Castle Idok. Masih ada satu buah Registration Storm tapi sahabatnya. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka nggak siap untuk melakukan cover terhadap sosok seorang Idok. Dan itu dia Golden Hour. Dibuka untuk mendapatkan satu batu red. Profesor KB telah berbicara di streamingnya. Golden Hour bukan hanya tentang untuk objek agresif, defensif. Tapi juga bisa buat objektif. Iya, bukan semata-mata untuk combo juga kan, Be. Kayak gak ada projectile gak masalah. Benar banget. Bukan cuma sekedar kayak combo dengan hero-hero seperti Chang, Granger, bukan seperti itu. Tapi bisa nutup hero belakangnya juga. Yang mau backup contohnya tadi. Kalaupun tadi Navi ternyata targetnya ke Toy itu juga bisa sebenarnya. Yes. Tapi yang berat adalah posisi dari RRQ yang mereka cukup mengandalkan damage yang diberikan oleh Toy. Kita ngomongin Rins. Rins emang punya damage. Tapi dia bukan tipikal burst seperti Parsha. Iya, dia nggak sebesar itu lah damage-nya. Nggak sebesar itu. Nggak sebulat itu. Dan Turtle yang terakhir. Bro, cooldown terhadap Golden Hour harusnya masih panjang. Apakah Perfect Turtle di tangan para pasukan dari tim Navi? Standby di depan sana, Kars telah membuka dengan Brave Fighter, Registration setelah menutup dan Super K. Berhasil men-steal Perfect Turtle dari tim Navi. Pressword pun tidak peduli. Team fight kembali terjadi di depan sana, langsung ada satu Kars. Menjaga damage yang diberikan dan bahkan Golden Hour. Menutup jalan dari sosok seorang Super K damage yang cukup. Tapi di balik itu semua, Super Toy belum memecahkan Sky Piercer-nya. Wow, cukup disayangkan tadi Andoryu. Dia flicker dan ditarik langsung ke belakang. Hero Phoenix. Oh, oke, Super Ken masih mau lebih dengan Dare sekarang mau bahkan CV terlalu memaksakan. Dia melupakan dan Super Toy. Flicker yang berhasil membuat dirinya mendapatkan satu poin kill walaupun harus tercecer, tapi dengan adanya Kars membalikan kembali. Looking for triple kill dengan damage yang diberikan oleh Kars. Dan Andoryu cukup untuk menutup 2 combo mereka. 1 point kill untuk 1 stack Sky Piercer yang akhirnya tumbang juga. 7. Rugi sih tadi karena flickernya kebuang juga, Be. Ya mau gak mau ya, reset dari stack Sky Pierce juga menurun otomatis. Dia harus nabung lagi untuk Super Toy. Dengan adanya Sky Pierce yang dia pilih sebagai first item. Tapi Kars, dia Queen Swing sih. Dia bakal punya sustain lagi, durability lagi untuk teamfight besarnya. Tapi Shive, cukup terkejut aku melihat beberapa turtle dia aktif banget. Aktif. Dia hadir tapi di teamfight area mid lane harus jaga posisi hati-hati nih. Dia lupa Be, ada glowing one. Ada glowing one. Dia lupa Lim, lihat absorb damage-nya nggak ada tadi. Mungkin ya sebenarnya terbiasa dengan Faramis ya. Jadi kadang pede banget tapi lihat turretnya dituju. Oh, Masih ke defense. Tapi lincah, si V ini harus diperhatikan sih bisa gue bilang. Oh kenceng dong. Kalkulasinya terhadap dia agresif di arah top lane aja itu udah cukup menunjukkan kalau tim fight besar, kalau sudut pandang matanya lepas dari Shive, dia bersinar. Ya apalagi ini tinggal nungguin Holy Crystal aja sih dari Shive. Dia pasti bakal force team fight terus kan. Jangan lupa kalau pakai Kosis Poldron juga bisa loh. Orang yang attack speed dari Haritnya. Orang yang attack speed dan jangan lupa juga ya untuk anti burst-nya ketika darahnya di bawah 30% itu ada tambahan lagi regen 20%. Walaupun mungkin bisa ke deny ya dengan ada glowing one tapi at least bisa bertahan hidup.
Cetas. Itu yang penting ya. Nah kan ada cetasnya bisa Gak usah pakai cetas, kan ini kamera nih lagi mau moto juga kan. Ini cekrek kalau ini. Cekrek, cekrek. Pakai kelemar. Pakai kelemar-kelemar cekrek. Gitu. Berseker. Oke. Kalau ngomongin cara berseker, kita tahu dia tidak pakai Trinity, dia pakai damage burst. Dan di depan sana, para pasukan dari tim RRQ, mereka yang di setup. Karena Kars sudah stand by position, Super Toy tidak memiliki flicker. Kali ini udah full level, menuju ke arah belakang. Targetnya Super Dan, dan power of retribution Sipe! Seven Day untuk Navi. Lihat Kars di sana, mencoba untuk mempertahankan diri, tapi nampaknya damage yang terlalu besar dan dibalikan. Dan Pressword nothing. Super King dengan damage yang besar dari Pressword-nya juga nggak berhasil menimbulkan impact apapun. Yap, dengan adanya Ukir juga tadi. Netherrealm yang bisa langsung cover semuanya. Untuk area RRQ, ini sangat-sangat kekurangan. Wah ini no wonder ya untuk teamfight besar semenjak ada Faramis. Apalagi semenjak Cetiannya udah muncul. Otomatis semua alur teamfight berlima pasti Navi pegang kendalinya 5.000 gold plus Lord. Keuntungan yang begitu melimpah 9 banding 2 kill. Ini ada gap 7 kill yang benar-benar jauh sekali sehingga membuat Super Toy pun nggak bisa untuk memanfaatkan Sky Pierce-nya. 5.000 gold difference, jangan lupakan hal tersebut. Untuk menuju ke arah Sky Piercer yang dimiliki dari Toy ini masih cukup berat. Karena depannya, para pasukan dari tim Navi sadar. Damage kita cukup, kenapa nggak kita makan aja front to back-nya? Ya ditambah lagi Andoryu-nya udah punya Rose Gold ya. Queen Swings Rose Gold, wah dia ini bakal sulit banget untuk di take down. Even mungkin terkena efek CC, terkena apapun serangannya dari RRQ, dia bakal survive seharusnya. Andoryu. Wow, di arah bottom lane. Pasif. Pasifnya sudah pecah, tapi lihat CV memaksa menunjukkan Super King. Speed of the finish mencoba untuk menyelamatkan Super King, tapi lihat di belakang sana Apres Korpon nanti kembali banget turret. Golden Hour. Ditutup dengan adanya Golden Hour. Hampir memecahkan Super King dan Kar. Kembali XP Laner yang bersinar membuat tim Navi kali ini tidak kehilangan satu member pun. Ukir, save the day for Navi. Gak boleh ada korban. Bahkan Afro pun, roamernya sekalipun gak boleh jadi korban. Sedikit unik memang gak ada cooldown reduction dari itemnya Ukir. Itu dia. Baru mau menuju yang ketiga nih. Cooldown reduction. Jatuhnya lagi-lagi ya dengan adanya adjustment untuk para mid laner, terutama untuk Faramis. Yang dimana nanti dia akan lebih memaksimalkan Netherrealm. Ternyata dia tetap mau damage. Burst. Jatuhnya berarti Navi tahu nih kapan call untuk team fight, kapan call untuk kiting, kapan call untuk objektif. Karena mereka nggak mau team fight selagi Ukirnya nggak ready untuk Netherrealm. Dan bukan hanya Ukirnya, lihat Afronya itu pasti mastiin dulu poking-pokingnya, lokasinya, skill apa aja yang udah keluar. Supaya Ukir gak sia-sia Netherrealm cepet selesainya. Dan jujur aku suka banget Afro dengan cara dia Golden Hour. Sekali lagi dia bener-bener lebih ke mengancam dibandingkan lebih ke combo ya. Iya dia sekali lagi. Gak peduli dia untuk combo. Minimal kalau lu ada yang nyangkut di depan, Golden Hour di belakang, lu gak bisa defense, lu gak bisa following up. Gak bisa backup. Ini contohnya kan? Iya ini contohnya. Das ayo. Udah turret pecah, siapa yang mau maju ke depan? Gak bisa. Iya ditambah lagi itu mereka punya 2 target tadi kan. Mereka bisa target Idok, mereka bisa target Super Toy. Sehingga ini Golden Hour yang bikin dilema untuk member RRQ. Mereka pasti bakal bingung ini harus backup Toy dulu atau ngebiarin Idok tumbang. Golden Hour seakan-akan tuh kayak, oh iya kau bukan buat rame-rame. Enggak, Golden Hour bukan di saat lo rame gue buka. Iya. Tapi tutup target aja langsung kan, collab damage dan sebagainya. Zaman force, udah dibuka nih, commit harusnya. Sakit loh. Ingat ada stun dari Afro, lihat. Afro nggak ngebuka dengan Golden Hour, dia tunggu, dia tutup. Ditabrak. Sampai ada Jinxester dan lihat sendirian hidupnya. Di depan bersama dengan Dan. Karena Golden Hour menutup para pasukan dari tim RRQ itu bisa masuk ke dalam lagi. Dan Kars bersama dengan Andoryu. 2 damage dealer, yang satu zone ingat, yang satu menjalankan tugas untuk mendapatkan Lord. Dan akhirnya membuat Super King juga tenggelam. The one last man standing, Super Toy. Bukan marksman high ground seperti Beatrix. Dia akan coba ditutup, Afro! Membuat Super Toy kali ini mencoba untuk kabur. Melepaskan ikatan dari Hanaponnya. Oh no. Tapi RRQ, Oh no. kali ini bakal coba dipasang endgame. Di game yang pertama dengan Netherrealm, para pasukan dari tim Navi. Membuat mastermind dari Why Not menunjukkan kualitas Formula Faramis. Ini menandakan kalau misalkan untuk front to back-nya nggak segampang itu loh. Iya. Bisa. Flicker bisa dibalikin kagetan. Atau dia pakai Revitalize untuk ke backup juga bisa. Opsi masih banyak. Flicker. Tapi gua cukup kaget sih tadi dengan racikannya Coach Why Not.
Dia pakai Wow. Belerik untuk ngerespon ternyata. Pohon terkokoh. Pohon terkokoh. Kokoh banget. Apakah akan menjadi penanda untuk memenangkan Navi di match kedua kali ini atau RRQ akan bangkit menuju ke game yang ketiga Soebel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the... Mantap ya. Pohon terkokoh Ji, jangan lupa Ji. Gimana? Pohon terkokoh. Apalagi spellnya kelihatan kan, pakai flicker. Berarti dia siap juga untuk counter setup. Ya. Dia siap untuk setup atau counter. Tapi gua kira tinggal Alucard yang belum keluar ya. Belum. We can jump and win ya. Gak usah, itu kalau udah 2 combo kalah biasa. Wah, lihat. Dibalikin sama Ukir posisinya. Mungkin di game sebelum ini Ukir yang benar-benar diukir dan kesulitan. Tapi malah sebaliknya. Karena memang dari teman-teman Navi juga tahu nih, power di tengahnya tuh kuat. Jadi mereka tuh nggak mau ngambil resiko. Sementara lihat di arah XP lane, udah pasti ya. Alice awalnya pasti agak unggul, dia akan ngedominasi dulu. Karena memang pasifnya ini menurut gua bikin dia sangat superior loh. Masuk jungle pun bisa dia. Oke, udah level 3 kali ini. Gak masalah, walaupun Super Ken juga sudah berada di level 3. Tapi keuntungan tetap berada di tangan dari sosok Andoryu. Dia masih ada 2 jungle lagi di top bersama dengan 1 buff ya. Ya, untuk emblem attack speed ya. Harley attack speed, Impure Rage, oke. Assassin emblem juga dari Leomord. Killing Spree, Cold Factor. Sementara untuk Kisansin dia ada Killing Spree-nya juga. Oke sih emblemnya. Ukir kali ini dibaksa untuk mengeluarkan flickernya. Karena Black Shoes-nya masih terlalu jauh untuk bisa didapatkan. Dengan posisi seperti ini para pasukan dari tim Navi kayaknya mereka juga harus memikirkan untuk bisa standby. Berada di dalam fight menuju ke turtle yang pertama karena tanpa adanya Black Shoes ini mempengaruhi juga performa mereka. Ya, mereka nggak boleh nih maksa di tengah lagi kan. Yes. Nggak boleh langsung di commit untuk nge-freeze Rince mungkin atau bonyokin Idok. Gak bakal semudah itulah. Karena sekarang objektifnya udah di level 4. Untuk Rince duluan, Black Shoes udah diambil, Turtle-nya udah di-setup juga. Oke, di-setup oleh Super Ken, langsung menuju ke depan, Afro menjadi pilihan utama. Serangan Idok di depan sana dan langsung ada Super Dan. Menutup jalan bermasuk dan tim Navi memastikan 1 Turtle di tangan RRQ. Pembalasan atas dendam di game yang pertama. Tapi memang Harley sesusah itu loh, adu retri sama Leo. Damage Leo tuh lebih burst kan, momentum retribution the mid. Afro lagi-lagi terlalu keras, gak bisa di-commit. Ya adu lasitnya bakal beda ya. Karena momentum damage-nya lebih pasti. Besar. Sementara buat Andoryu kan jatuhnya poker trick cuma buat ngepoke. Iya. Dan lebih ke target orang kayaknya kalau buat Harley pick ini. Navi emang udah punya tujuan, mereka bakal lebih mengutamakan pick off atau makan orangnya dulu dibanding objektif. Tapi itu mungkin nggak terjalankan dengan maksimal tadi ya, karena terlihat semua lininya tertutup. Apalagi Super Dan-nya sampai datang dengan Turn of Ruin, jadi nggak ada jalur sedikit pun untuk Navi bisa masuk atau menyentuh objektif. Ya. Walaupun udah banyak source kill tadi dan belum dapetin kill, tapi seenggaknya RRQ nunjukin kalau mereka kali ini nggak mau main pasif. Lebih galak. Mereka mau nunjukin agresivitas yang mereka udah siapin. Ya, mereka mau lebih galak lah intinya ya. Iya, lebih jalan duluan lah. Karena kalau disetir gameplaynya kan kita tahu sendiri, buat sekarang yang pegang early game, itu pegang setirnya, pegang kendalinya. Mau diarahin kemana gamenya? Wah Harley sih, mid to late gamenya gue rasa Harley ini yang bakal bikin susah. Jebelin. Banget, space escape-nya itu loh. Dan Dia nggak kalau- cooldown. Dan bisa kita lihat juga nih posisi di arah mid lane-nya. Yang biasanya sudah bisa didominasi dengan adanya sosok dari Marcel. Tapi melihat potensi dari RRQ yang Marcelnya tanpa ada following up damage. Ini dia masih sabar. Masih nggak rotasi terlalu kencang seperti Apro. Lebih Dan- ke objektif aja gak sih Ben? Ya, dan yang menarik adalah pemilihan dari Encourage ya. Dibandingkan dengan Favor, karena beberapa ada yang memilih Favor soalnya. Black Shoes dari Rince tadi. Udah nggak ada. Surian ya, udah nggak ada. Tapi seenggaknya dia ngebuang Deadly Magic juga tadi. Rotasi Harley-nya juga akan patah. Untuk item pertama masih pada belum jadi turtle kedua bakal chaos banget harusnya. Wah, dengan posisi Ukir kali ini juga nggak memiliki Black Juice. Membuat para pasukan dari tim Navi. Ini mereka akan standby, tapi RRQ. Jangan lupakan Super Dan akan melakukan zoning out kembali. Tidak ada diperbolehkan masuk oleh dirinya. Sedangkan Idok di sana menutup jalan para pasukan dari tim Navi. Tidak ada yang bisa masuk dan bahkan kehilangan satu momen. Apro harus hilang di telan bumi. Dan Super Kane di depan sana. Membuat para pasukan dari RRQ berhasil mendapatkan 1 turtle-nya kah? Ternyata teriset, sayang sekali. RRQ menghilangkan kesempatan dan bahkan 1 flicker dari Kars gagal membuat Rince ter-take down. Wow, tapi ini keuntungan lagi-lagi untuk Navi.
Retribution yang akhirnya digunakan juga Turtle bakal di skip atau mungkin mereka bisa cari orang aja. Dipaksa loh tadi Retribution-nya. Wah jujur sih, sebenarnya apa yang dilakukan Idok tadi ya dengan adanya Golden Hour malah menguntungkan buat Na'Vi loh. Karena sekali lagi harus kita bilang kan, nggak banyak milih hero dari Na'Vi. Mau dipaksa teamfight kayaknya? Enggak sih. Bukan keputusan yang tepat kalau menurutku karena resource-nya juga belum ready semua. Dan tadi juga ada Blazing Duet kan sebagai penutup dari Super Toy di area tengah. Jadi ya sekarang alur permainannya berubah ke Na'Vi. Iya sih, tetap 2 point kill menurut gue terlalu mahal tadi. Golden Hour-nya kurang maksimal, malah ya tadi bener kata KB menguntungkan untuk Na'Vi. Iya. Dia kayak cancel setup dari RRQ malah. Sekarang harus reset lagi sih. Setupnya jadi patah, harus nge-reset lagi karena balik lagi ya kendalanya adalah turtle yang satu sama. Dan kita tahu sendiri bahwa Harley di sini sangat diunggulkan karena dia juga merupakan proyektil. Nah jangan lupa juga, Leomord itu kuat banget early sampai mid-nya. Iya. Kalau nggak maksimal, late game bakal susah. Lihat. Oh, di-commit? Andorio bakal coba di-commit. Bakal cover dengan dekat tapi Space Escape terakhir. Oh! Menyelamatkan Andorio. Tapi sayang sekali kenapa dia harus kembali lagi ke arah belakang. Membuat dirinya harus ter-take down. Cars mencoba untuk menyelamatkan 1 point kill setidaknya sama rata dan pohon terkokoh. Menutup jalan dan Golden Hour di sini membuat para pasukan dari tim Anarchy harusnya bisa mundur ke arah belakang dan mendapatkan point kill tambahan. Tidak ada jalan untuk Ukir bisa pulang kembali selain Blaxius. Mampukah Ukir mengeluarkan tapi ternyata dia lebih memilih Flicker dibandingkan Blaxius ke tempat yang salah. Iya tapi seenggaknya dia nggak buang ultinya lah. Karena kalau tadi dia ulti tetap tumbang Sive. Itu dia bermain dengan adanya Marcel. Stun yang sungguh menyebalkan dan bahkan Apro lagi mencoba untuk menutup jalan Blazing Duet dari Toy. Cukup kaget tadi Sive-nya dia ke depan. Tapi ya, Caustis full drone ternyata item pertamanya. Wah udah jelas ya Afro ya. Chestes dan Wrath of the Earth yang benar-benar mengerikan tadi dengan flicker loh. Pohon terkokoh yang kita tahu sendiri emang untuk menangkap hero-hero yang biasanya dash in. Tapi sekarang benar-benar jadi inisiator pure apalagi dengan membawakan flicker. Jadi jangan kaget kalau seandainya Na'Vi ini bakal benar-benar punya counterplay yang mengerikan. Tapi RRQ udah punya Super Toy sih. Super Toy kali ini berbeda dengan di game sebelumnya, dia lebih bernafas menuju ke arah Trinity. Dia bakal bisa memberikan deal damage yang sangat besar. Dan jangan sampai tertangkap aja. Kan kondisinya Toy itu kan pakai flicker, bukan purify. Dan hati-hati juga nih dari Sansin-nya Sive. Dia hunter langsung BOD dan Turtle. Langsung kontes. Langsung belakang Ring of Fruit, di belakang para pasukan dari Super Toy. Di cancel Blazing Duet-nya. Dan bahkan dia harus mundur ke arah belakang. Super Toy harus ter-take down bersama dengan adanya Apro. Tapi dengan adanya 1 bang Golden Hour menangkap Sive tidak bisa lebih jauh di depan sana. Tapi Cars! Satu hit terakhir membuat Cars kali ini masih bisa menyelamatkan dirinya kah? Tapi nampaknya tidak, damage dari Riz terlalu besar. Power gameplay dari Valentina Riz tidak bisa dibendung. Sudah perbedaan target juga sih yang tadi menyebabkan Na'Vi susah. Tapi itu dia poker trick Deadly Magic. Super Dawn. Hilang Super Dawn. Wow, ini benar-benar berawal server kembali ditunjukkan di dalam permainan di match yang kedua. Ya tapi sekali lagi ya emang tujuan dari Na'Vi adalah target point kill. Karena mereka ingin membuat RRQ nggak menang dari segi jumlahnya. Makanya mereka tujuannya ada di bawah Harley. Tapi sekarang mau dikejar kayaknya. Tapi masih terlalu jauh dan ingat, kita ngomongin Space Escape yang dia dengan purple buff dengan item cooldown reduction itu akan ngebuat Harley-nya bisa loncat ke sana ke sini dengan cooldown yang sangat-sangat singkat. Kalau dia nggak balik lagi ke topinya, langsung ready lagi berarti. Langsung ready lagi, 1 detik loncat lagi dia. Itu tuh yang bikin in and out-nya enak banget pasti. Iya. That's why Harley juga udah mulai masuk ke meta. Dan nyebelin banget ketika dikejar. Ini dia. Menjadi debut Harley di MPL Indonesia Season 17 setelah terakhir kali digunakan 1435 hari lalu oleh Persik pada MPL Indonesia Season 9 Playoff saat EVOS kalah atas RRQ. Wow, terakhir digunakan kalah berarti ya. 1400 hari ya guys ya. Dan season 9 kalau nggak salah Harley-nya tuh masih hybrid ya. Ada yang bikin tank, ada yang bikin damage. Iya. Dan mostly lagi metanya tank jungle pada saat itu. Ya. Sekarang udah jadi Thunderbelt dan Oracle. Oke, 2 item dari Marcel yang sangat-sangat membuat nyaman lah pastinya. Ya signature ya. Core itemnya udah jadi. Item ketiganya bisa ke Flask of the Oasis atau emang mau team fight juga silahkan. Ya, dia mau defense badak lagi juga bisa. Ya, Chestis atau Guardian Helmet boleh. Lihat itemnya Ukir. Dia ingin coba untuk dapetin damage tambahan untuk siapapun yang terkena Deadly Magic nanti. Dan Wishing bocor. Ya, Wishing Lantern. Wishing Lantern ya, ditambah lagi dengan adanya Glowing One juga. Iya. Otomatis kayak meledup-meledukan tadi juga kalau kita lihat ya Super Toy tumbang 1 kali itu karena Glowing One effect loh. Ya, dia sekarat banget tadi 1 hit terakhir Sive nggak dapetin kill.
Dan yang dapetin kill malah Lilia kan. Ya, Ukir yang dapetin poin killnya karena efek glowing one, karena efek scorch juga, efek bakarannya ya. Tapi ya sekali lagi sih emang harus kita bilang semua tentang Golden Hour. Apakah Golden Hour-nya bakal menutup Navi atau jangan-jangan malah menyusahkan untuk RRQ-nya sendiri? Contohnya tadi, karena udah kelihatan nih, jangan sampai Golden Hour ke teman sendiri malah merugikan. Oke, di depan sana Afro mancing 2 Black Shoes, cukup adil. Tapi Idok masih terlalu jauh untuk kena ke arah seluruh poker freak yang dimiliki dari sosok seorang Andoryu. Meanwhile dengan tanpa adanya flicker itu jadi cukup menguntungkan dari Idok loh. Dia masih bisa ngedes tanpa flicker, Lee. Ya. Makanya setupnya sebetulnya oke. Trinity udah jadi. Wah, damage-nya udah cukup, lihat sih. Setup terhadap Lord sudah dimulai RRQ yang tarik. Oke, taring bakal coba dikeluarkan, tapi Idok ter-take down dengan deadly magic yang full damage. Tebakan di belakang sana. Super Toy! Blazing Duet yang langsung dihentikan pergerakan dan tanpa ada basa-basi Super Ken. Wow. Bisa bergerak banyak dan bahkan mereka berhasil mendapatkan 4 pemain dari para pasukan dari tim RRQ. Oh my god, RRQ! What happened? Menyisahkan Rins seorang diri. Sekarang Lord jatuh ke tangan Navi. Sebuah momen yang tercipta langsung dimanfaatkan. Ingat, ketika tim bisa nge-punish, susah banget untuk bangkit. Dan jangan lupa ya timingnya emang lumayan buruk untuk tumbang berempat ketika ada Lord juga. Udah pasti Navi bakal langsung take over. Dan ingat objektif dari awal kita bilang Harley adalah pick off. Harley berarti point kill. Ditambah lagi dengan adanya beberapa hero cover yang dari tadi juga emang menjadi jawaban dari Navi. Coach Wynot menunjukkan kalau duo midnya itu akan selalu bisa membuka jalan bagi Shive atau Andoryu. Hati-hati. Ini Lord yang hitungannya udah berbahaya. Sebentar lagi menit 12. Mereka harus pakai pasif yang ada di bagian bawah. Jangan sampai sayang rugi. Gak guna juga kalau ditahan-tahan, tapi lihat ini dia. Para pasukan dari tim RRQ. Mereka udah coba untuk mendapatkan sedikit defensif karena mereka sadar jangan sampai Lordnya ini mecahin pasif sebelum super minion di belakangnya datang. Iya. Wave keduanya. Jadi nggak nabrak juga, sekarang Lordnya bisa di-clear aman sih. Wah, siap. Super Kane. Oh gila, deadly magic yang begitu mematikan. Namanya 50% HP hilang soalnya kan. Itu dia sulap yang mematikan Profesor. Lagi dan lagi. Para pasukan dari tim Navi mereka membalaskan keadaan yang sudah dipegang RRQ. Itu nggak bisa dipungkiri, RRQ udah megang game ini. Toy udah punya powernya dengan Holy Trinity. Ini bedanya langsung 3000 gold. Lihat, setupnya rapi banget. Dari gold yang sama, Bi. Ya karena lini belakangnya juga ketutup ya, jangan lupa. Terlalu banyak hero-hero yang benar-benar gak bisa reach out ke arah dari idoknya. Dan itu yang membuat 4 member dari RRQ hilang seketika. Pokoknya Navi benar-benar tahu persis gimana cara react-nya. Mereka juga tahu gimana cara menutup untuk backup-backup yang ingin dimainkan sebenarnya sama gameplay Marcel. Iya. Jadi Idok malah jadi kebalik nggak leluasa loh sekarang. Itu dia. Idok nggak bisa masuk lagi ke tadi, Lim. Karena Iya, udah iya. ada satu catatan, wah deadly magicnya sakit, broy. Mau nggak mau cover kan sekarang. Iya, cover mau nggak mau. Dan mungkin yang ngebuka akan Super Dan. Gak masalah menurutku kalau Super Dan yang harus ngebuka. Nah, Super Dan kalau misalkan dia buka, Ji, tapi follow up damage yang ready sama aja. Mau nggak mau sekarang mereka udah counter setup, jangan dibuka duluan. Biarkanlah dari Navi yang maju. Wah, kalau bikin move duluan, RRQ bakal rugi di sini karena emang mereka masih minim sekali untuk dari segi damage. Iya. Navi, nungguin Navi bikin inisiasi juga bakal jadi ancaman. Karena lini depannya pasti ketutup sama Kars. Ingat sekali lagi beda nih, Puvius dia punya durability yang luar biasa. Dan untuk buying time, sini sangat memungkinkan loh. Bagi Kars ketika dia pun lagi on the way bikin CSS Pauldron. Oke. Sedangkan, dimajuin. Oh, mungkin? Anthem Steve. Really? Mereka belum lihat di mana Andoryu loh. Dan itu dia, mereka belum lihat di mana Andoryu berada. Jangan sampai Andoryu ini, kalau tidak ada di map, RRQ berani untuk ngebuka team fight. Gak ada yang tahu tiba-tiba di belakang Toy nantinya. Di depan dari Ido. Itu bahaya untuk RRQ, Prof. Ya, ancamannya terlalu banyak ya lagi-lagi. Tim dalam keadaan lose condition, itu pasti serba salah untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau misalkan emang mereka bisa mendapatkan pick off-nya, itu bakal jadi poin positif. Masalahnya mereka nggak ada yang benar-benar pure pick off kecuali main front to back. Dan itu harus berharap Super Toy bisa nge-deal damage. Apalagi Super Toy sekarang punya Rose Gold Meteor. Karena Respect. tahu ya ini Navi masalahnya ada di Magic. Dan mereka langsung respect sekali depan sana. Dengan adanya Rose Gold Meteor dari Super Toy. Super Toy harus benar-benar nge-deal damage, jangan sampai tertangkap kembali. Mungkin Super Toy udah mulai harus mengikuti Andoryu sih. Gak kelihatan di map, Deadly Magic telah dikeluarkan. Memaksa ke arah belakang, Afro menjadi pilihan utama. Dengan damage poking sedikit demi sedikit, Afro pun sekarat. Ya, walaupun memang keras ya. Tapi masih aman, sekarang Lord dipegang, gak mau di reset. Setup,
setup. Ratas Dead di arah belakang, si V-nya free hit dari Super Ken. Bakal mencoba mendapatkan Indok lagi dan lagi Indok tertake dan Blessing Dress for nothing. Davis berhadap Apro masih belum cukup. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Navi mereka membalaskan kembali dengan rencana yang tumbang. Dan bahkan Super Toy versus everybody. Sini! Sang damage dan setup, looking for Benny. Si Benny yang bertebaran di hari pembuka. Langsung fokus ke arah bottom lane. Di atas menit ke-15, kali ini mereka tidak ada lagi. Lurus. Yang bisa mempertahankan. Lurus. Langsung menuju ke arah base. Oh my god, ini bencana RRQ. 2-0 tanpa balas Navi. Change the game. The mastermind from Wydot. Di perdananya berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Clean sweep, Navi langsung